Kembali di Newsroom, pemirsa, aroma kecurangan pada pemilu 2024 mulai tercium. Salah satunya adalah acara silaturahmi nasional perangkat desa yang diduga secara gamblang mendukung Prabowo Gibran. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Mobilisasi perangkat desa yang dilakukan pada acara tersebut secara nyata melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara. Pasalnya dalam acara itu perangkat desa dinilai tendensius mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. TPN Ganjar Mahfud tengah melakukan investigasi dan akan melaporkan acara itu ke Bawaslu. Laporan yang akan diajukan terkait dugaan ketidaknetralan aparatur perangkat desa. Nah, ini tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Abdul Halim Iskandar menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Desa nih kalau dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih. Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Enggak boleh. Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itu ada sanksi, kalau dari PDTT ada upaya nggak sih untuk menjaga netralitasnya? Volume negeri. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Acara Desa Bersatu tuai polemik, kehadiran Cawapres Gibran Rakabuming dan diduga dukungan abdesi terhadap pasangan nomor 2 tersebut menuai kritik tajam. Potensi pelanggaran pun menguat ke permukaan dan kita akan membahas terkait polemik tersebut. Sudah hadir bersama kami di studio Ketua Abdesi Arifin Abdul Majid. Selamat malam, Bang Arifin. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bang Roni Talapesi, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam. Oke, saya pertama untuk mengetahui konteks ini saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, Anda berniat untuk melaporkan acara perangkat desa kemarin ke Bawaslu. Sebenarnya apa saja temuan Anda? Ya, begini ya, ini yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa pada saat ini kan kita dalam fase sudah masuk tahapan pemilu ya. Ya. Tentunya dalam bicara soal tahapan pemilu ini kita mengacu terhadap Undang-Undang Pemilu. Kalau sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, Pasal 280, 282, dan juga pun ada sanksinya bahwa sudah sangat jelas di situ dijelaskan aparat desa, perangkat desa dilarang untuk mengikuti kampanye. Untuk secara garis besar. Kemudian kan kalau yang kemarin acara kemarin itu dari kami dari tim TPN Ganjar Mahfud sangat menyayangkan kenapa bisa terjadi, karena kita lihat bahwa sudah banyak yang tersebar di sosial media bagaimana ada undangan, kemudian ada nentek, kemudian juga pun di dalam LED di situ dijelaskan bahwa sambutan dari Cawapres, kemudian juga pun ada baju yang menjelaskan paslon 02 dan juga pun ada video. Jadi ini sebenarnya sudah tersebar luas di masyarakat. Tentunya dalam hal ini kami
sebagai paslon dari Ganjar Mahfud yang sangat menghormati undang-undang, yang mengikuti peraturan, yang mengikuti aturan main. Tentunya kita juga dalam hal ini melihat bahwa di sini adanya dugaan pelanggaran Oke. dan melihat bahwa proses demokrasi yang sudah terjadi ini harus kita jaga bersama, dan juga pun kita harus mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa ada aturan main loh yang seperti ini, supaya juga pun hal-hal seperti ini tidak terjadi. Dan kemudian juga pun kalau proses demokrasi yang kita inginkan berjalan riang gembira, tentunya sesuai dengan Baik. aturan dan undang-undang. Baik. Jadi begitu. Baik, saya garis bawahi, artinya Anda menduga ada pelanggaran pada acara tersebut, Pak, ya, khususnya terkait netralitas ASN, ya. Oke, saya langsung ke Pak Arifin. Pak Arifin, sebagai Ketua Abdesi, sebenarnya kemarin Anda hadir di sana dan seperti apa? Saya tidak hadir waktu itu. Kenapa tidak hadir, Pak? Bisa dijelaskan, Abdesi ini seperti apa? Yang pertama, saya tidak diberitahu, dan saya juga kalau diberitahu akan berpikir dua kali. Kalau kontaknya itu kontak kepada dukung-mendukung. Karena Abdesi sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, itulah bersifat independen. Oke. Tidak boleh untuk ikut dalam politik praktis. Apapun yang dilakukan oleh anggota Abdesi, kebetulan anggota Abdesi itu adalah kepala desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun yang pura bakti. Ini kan yang paling banyak kan yang aktif, dan dari kepala desa dan perangkat desa itu anggota Abdesi. Nah, disitulah yang tidak diperkenankan Abdesi itu masuk kepada ranah politik praktis. Di antaranya ikut dukung-mendukung, baik calon legislatif maupun calon presiden. Jadi yang hadir kemarin siapa, Pak? Bapak tidak mengetahui? Saya tidak mengetahui, tapi saya tahu itu dari teman-teman media dan teman-teman daerah yang menyatakan, loh, di situ ada nama Abdesi, ada logo Abdesi di backdrop itu, di acara. Ternyata di situ ada teman-teman yang boleh dikatakan orang-orang kepala desa dan perangkat desa yang hadir di situ. Ada juga yang menamakan atas nama Abdesi. Nah, sayalah, kami ya, dari Abdesi yang benar-benar memiliki legalitas yang formal sesuai dengan SK Kemenkumham. Kami adalah Abdesi yang berbadan hukum, dan kebetulan nama Abdesi dan logo Abdesi ini yang saya pakai ini sudah dikuatkan oleh Haki ya, mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan Abdesi di sana bodong, artinya tidak memiliki legalitas? Ya, kalau lihat secara aspek hukumnya itu nggak memiliki, karena tidak mungkin ada ganda kepengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan Abdesi, coba lihat dulu mereka itu Abdesi itu dasarnya apa. Kalau Kemenkumham tidak mungkin. Kalau mereka menggunakan SKT dari Polpum, pertimbangkan lagi. Kebetulan kami itu salah satu pendiri Abdesi tahun 2005 yang dideklarasikan di Jakarta tanggal 17 Mei 2005 di depan Notaris Rosita Sianifar, SHMKN. Itu 17 diantaranya mendeklarasikan Abdesi terbentuk secara nasional. Nah, tahun 2021 terjadi Munas, dan tahun 2022 juga terjadi tanggal 29 Maret kan gerakan mereka itu mengatasnamakan Abdesi mendukung 3 periode presiden. Dari situ kami udah teriak bahwa Abdesi tidak mendukung itu, dan sekarang kejadian lagi. Ya mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Artinya nama Abdesi ini selalu dicatut begitu ya oleh pihak lain ya untuk kepentingannya. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, ternyata yang hadir kemarin Abdesi bodong, Bang Roni. Artinya mereka dianggap tidak memiliki legalitas. Iya, ini kan yang kita sangat menyayangkan kan. Kalau seandainya nanti ada proses di Bawaslu, tentunya siapa yang harus bertanggung jawab di sini kan. Ini kita sampaikan bahwa kita perlu mengikuti aturan main yang sudah ada. Kita mau pemilu itu semakin berkualitas. Itu adalah komitmen dari Ganjar Mahfud.
Kalau hal-hal seperti ini kan kita menyayangkan kan, seperti dalam tanda kutip ya, mengakali atau mengakali aturan atau mengakali hukum ya. Ini yang seperti yang terjadi di MK gitu kan. Dan perlu kita sampaikan bahwa netralitas itu adalah harga mati yang harus dilaksanakan oleh semua aparat negara, TNI, Polri, ASN, ataupun kepala desa. Jadi kalau kemarin kita sudah lihat bagaimana ada mobilisasi, ada atribut, kemudian ada tagline dari 02, kemudian ada video, ada juga pun yang kemarin kita dapatkan ada undangan. Nah kan seperti ini ya, kita berharap bahwa Bawaslu harusnya lebih proaktif. Jadi jangan dari kami saja gitu loh. Kalau Bawaslu kemarin beberapa kesempatan menyampaikan mereka diedukasi, harusnya mereka melihat kalau ada indikasi pelanggaran, mereka harus bertindak tegas. Jadi aturan itu harus memang benar-benar berlaku adil, berlaku adil untuk semua paslon. Dan juga kan kemarin mereka menyampaikan ada dulu di bulan Juni deklarasi di Surabaya. Itu perlu kita sampaikan, itu belum masuk tahapan pemilu. Jadi ini yang kita harus, jangan sampai kita terkecoh ya, bahwa sekarang kita masuk dalam tahapan pemilu, ayo kita respect terhadap aturan main. Aturan mainnya di mana? Aturan main nomor 7 2017 tentang undang-undang pemilu, di situ aturan mainnya gitu loh. Kalau yang terjadi bulan Juni itu Pak Ganjar belum bakal calon juga gitu. Jadi belum bakal calon presiden jauh hari gitu loh. Dan juga kalau ada hal-hal teman-teman menyampaikan pendapat, Pak Ganjar tidak pernah ada di lokasi gitu loh. Kalau yang sekarang kemarin mereka menyampaikan. Jadi ini perlu kita luruskan kepada masyarakat bahwa kami dari paslon Ganjar Mahfud akan mengikuti aturan, akan menghormati hukum, tidak akan mengintervensi, tidak akan melibatkan aparat, karena kami tahu kami mau menjaga proses demokrasi yang ada ini. Sehingga apa? Supaya kita jangan kembali lagi ke masa yang dulu, Orde Baru. Kalau sekarang kan sudah mulai masyarakat membincangkan bahwa ini sudah seperti kita di Orde Baru. Karena apa? Merahan, mobilisasi, kemudian ada intervensi, kemudian bagaimana aparat tidak netral. Nah, hal-hal seperti ini kami tidak mau terulang. Baik. Pertanyaannya kemudian Pak Arifin, siapa yang hadir kemarin di sana? Apakah Anda ada yang mengenali perangkat desa yang hadir di sana? Jangan dijawab dulu, ditahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, beredar di media sosial cuplikan acara saat silaturahmi nasional perangkat desa yang diduga secara gamblang mendukung Prabowo Gibran. Mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi-misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? Coba tanyakan sekali lagi, nomor berapa? Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Arifin dan Bang Roni. Saya ke Pak Arifin. Pak Arifin, ada yang kenal gak tadi dengan yang hadir pada deklarasi tersebut? Ada. Ada yang kenal. Ada yang kenal. Artinya mereka ini betul perangkat desa? Iya masih. Di bawah abdesi kepengurusan Anda? Oh bukan. Bukan. Tapi mereka perangkat desa betul ya? Iya. Oke. Aparatur desa. Oke. Kenapa kemudian nama abdesi ini jadi dalam tanda kutip diikut-ikutan atau menempel lah pada perangkat desa yang bukan kepengurusan Anda? Iya. Karena mereka itu sejak lama itu memang orang abdesi. Orang abdesi sejak tahun 2005 lah ya, bertahap tiap-tiap periode kan ada. Tapi yang menjadikan pendiri sejak 2005 tidak ada. Tinggal saya sendiri. Ya, mereka itu pengurus biasa. Tapi mereka punya legalitasnya itu tadi SKT dari Polpum, Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka menggunakan namanya di situ, padahal di nama organisasinya Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, disingkatnya DPP Abdesi. Itu dalam
dalam SKT Polpum. Tapi dia selalu menggunakan di punggungnya atau logonya nama Abdesi. Artinya logo yang sama digunakan, dicatut? Itu karena mereka sama-sama Abdesi dulunya. Cuma kan setelah 2016 itu Abdesi kan sudah pecah. Kami mendirikan yang berbadan hukum. Namanya ternyata kami bisa daftarkan dan dapat diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. Maka kami dapatkan SK Kemenku melalui notaris waktu itu. Sudah ada upaya hukum yang Anda lakukan terkait pencatutan-pencatutan karena ini udah beberapa kali kami sampaikan baik media maupun surat dan informasi ke beberapa teman-teman di daerah, ya ternyata masih menggunakan Abdesi karena mereka masih keras kami memiliki nama Abdesi tadi. Nah makanya ini kejadian ini mungkin sudah klimak ya. Udah harus kami lakukan upaya hukum supaya jangan sampai jadi salah kaprah organisasi itu dimanfaatkan hanya untuk sebuah kepentingan. Ini sayang sekali. Kita malu lah dengan masyarakat bahwa kita sebagai contoh solidar dan sebagai gitu. Baik, saya ke Bang Roni. Bang Roni, kalau demikian artinya ada dua nih yang mencatut nama Abdesi. Nah, Anda melaporkan yang mana nih Bang Roni kalau seperti ini? Kan objeknya ada dua, kemudian yang dilaporkan siapa yang melanggar? Pertanyaannya kan itu Bang Roni agar jelas. Ya tentunya nanti kita lihat ya, kita sedang kaji dan sekarang kan kita sedang inventarisir bukti-bukti yang ada. Pastinya yang penyelenggara acara tersebut ya. Sekali lagi perlu kita sampaikan kepada publik, kita menghormati perangkat desa. Kepala desa kita sangat menghormati, kita menghargai. Pak Ganjar di dalam program-programnya di Jawa Tengah bagaimana meningkatkan desa, kemudian meningkatkan ekonomi dari desa, terus membuat program anti korupsi dari desa. Ini kan bentuk perhatian dari Pak Ganjar kepada desa. Kita sudah lihat banyak contoh ya, bisa dicek di media. Sehingga yang perlu mau kita sampaikan adalah ini terkait dengan aturan main yang ada. Kita mau bahwa ini seolah-olah mengakali aturan atau mengakali hukum. Kan publik ini kayaknya sudah capek juga melihat proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mengakali, karena sudah ada putusan MK juga kan, dalam putusannya kan sudah sangat jelas bagaimana merubah undang-undang untuk kepentingan seseorang. Nah, hal-hal seperti ini bahwa proses demokrasi, pesta demokrasi ini harus kita jaga bersama. Itu adalah tugas dari paslon, tugas dari tim pemenangan, tugas dari para pendukung, bahwa kita mau demokrasi ini bertumbuh semakin tahun semakin baik gitu. Jangan sampai kita mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahwa pola-pola mobilisasi ini menurut saya ini pola-pola yang mengingatkan kita zaman Orde Baru. Melibatkan aparat, melibatkan perangkat desa. Ini yang kita tidak mau, kita kembali lagi ke era-era Orde Baru. Dan menurut Anda siapa yang mobilisasi, Bang Roni? Nah, ini kan mobilisasi begini kan sudah terlihat ya, bahwa datang berboyong-boyong rame, kemudian tidak mungkin kan bisa dikumpulkan di satu titik kalau tidak diberikan transportnya, bagaimana. Jadi proses mobilisasi menurut saya publik sudah tahu, dan diskusi kita beberapa hari ini karena keresahan dari masyarakat. Tentunya juga pun media sebagai posisi sebagai check and balance, memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga memberitakan hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini kan diskusi-diskusi ini karena memang masyarakat sudah lihat bahwa ini tidak benar gitu. Iya, dan mobilisasi ini kan membutuhkan logistik yang cukup besar seperti tadi Anda katakan, kemudian juga sumber daya yang besar. Menurut Anda indikasinya siapa yang bisa memobilisasi perangkat desa segitu besar, Bang Roni? Tentunya kan orang yang punya kekuasaan, yang punya kemampuan bagaimana bisa mengorganize secara bersamaan. Ya, kita tahulah, dan saya pikir bahwa masyarakat secara luas sudah sangat mengerti pola-pola seperti ini. Dan kami menyampaikan bahwa perlunya penegasan dari pihak Bawaslu dalam hal ini menegakkan aturan
Dan paling terpenting catatan kami adalah berlaku adil, adil tanpa pandang bulu. Sehingga apa? Semua paslon, semua kontestan ini semuanya mengikuti aturan dan menghormati aturan. Itu paling penting. Jangan sampai kita mengakali aturan, mengakali lagi hukum lagi. Ini bahaya buat kita. Oke, saya ke Pak Arifin. Pak Arifin sudah mencoba untuk menempuh jalur hukum ketika nama Abdesi berkali-kali dicatut, apalagi untuk kepentingan politik. Ya, insya Allah sih. Karena ini desakan dari teman-teman dan merasa resah juga teman-teman. Karena terfitnah juga kan. Jadi biarpun dia punya apapun, legal apapun mereka miliki, ini kan kami memiliki yang sangat sah ya. Jadi teman-teman meminta kami di DPP untuk melakukan jalur hukum. Karena beberapa kali nama Abdesi itu dipergunakan untuk kepentingan. Oke. Kalau Anda akan melaporkan ini ke jalur hukum, siapa yang akan Anda laporkan? Yang pertama yang menggunakan nama Abdesi. Perorangan atau kelompok atau badan organisasi? Sesuai dengan komitmen tim pendiri, yang 17 itu menandatangani memberikan kuasa kepada saya untuk menyelesaikan orang atau kelompok yang menggunakan Abdesi. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya siapapun yang mencatut nama Abdesi akan Anda laporkan? Kalau bukan, ketua umumnya Arifin Abdul Majid dan sekjennya adalah Muksalmina. Nah, itu kami akan tempuh jalur hukum. Sudah ada nama artinya ya. Baik, siap. Saya kembali ke Bang Roni. Bang Roni, kapan rencananya melaporkan ke Bawaslu dan hingga saat ini sudah ada bukti-bukti apa saja yang dikumpulkan? Kita sedang mengumpulkan bukti dan segera juga kita akan laporkan kepada Bawaslu. Ini kita sedang inventarisir bukti-bukti yang ada, terus kemudian kita melakukan rapat dan tentunya perlu kita sampaikan bahwa ini adalah pelajaran dalam proses kita berdemokrasi, dalam proses kita menghadapi pemilu. Sehingga apa? Kembali lagi, aturan main itu harus dijaga. Dan juga pun kita berharap bahwa netralitas itu harus benar-benar diterapkan. Netralitas para desa, netralitas TNI, Polri itu harus dilaksanakan ASN. Jadi sehingga apa? Sehingga masyarakat jangan dibuat bingung lagi. Masyarakat melihat bahwa inilah yang proses demokrasi yang kita tunggu-tunggu 5 tahunan ini, dan perlu menjadi komitmen untuk bersama untuk seluruh anak bangsa kita menjaga proses ini. Artinya saya perjelas bukan Abdesi Pak Arifin yang akan dilaporkan, begitu kan Bang Roni? Ya, saya baru tahu bahwa Abdesinya ini Abdesi yang tidak legal ya Pak Arifin ya. Hampir saja kita udah langsung ya, salam hormat buat rekan-rekan Pak Arifin bahwa kita dalam hal ini mendukung teman-teman kepala desa dalam bagaimana mereka menjalankan program-programnya dan apa yang sudah dijalani oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah, bagaimana program-program desa itu berjalan, itu sudah terlihat. Makanya kita perlu lihat pemimpin yang punya rekam jejak jelas. Baik, kita nantikan bersama seperti apa nanti prosesnya. Kita pantau terus nih Bang Roni, bagaimana kemudian nanti laporannya ke Bawaslu. Pak Arifin juga terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di iNewsroom. Pak Arifin terima kasih banyak, selamat malam, sehat selalu. Bang Roni juga terima kasih sudah meluangkan waktu, selamat malam, sehat selalu.